Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Handayani. Izinkan saya memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, masalah yang akan kita bahas yaitu mengenai menurunnya jumlah produksi dikarenakan berkurangnya orderan. Nah, dari data yang telah kita peroleh, kita mengambil 3 masalah utama yang akan kita bahas alasan beserta solusinya. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai mesin cetak yang sudah tidak optimal. Nah, mesin cetak ini sangat penting ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui, apabila mesin mengalami masalah, maka proses produksi akan mengalami kendala seperti itu. Nah, saya pribadi mempunyai beberapa solusi. Yang pertama, kita bisa perbaiki nih, apabila mesinnya masih dapat diperbaiki, bisa kita perbaiki terlebih dahulu. Lalu solusi berikutnya yaitu kita membeli baru dengan memperhatikan kualitas beserta harganya seperti itu. Lalu dalam hal mengganti suku cadang, kita bisa menggantinya dengan yang orsinil seperti itu, jadi kualitasnya lebih terjamin seperti itu. Apakah ada solusi lain? Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Sri Rahayu. Menurut saya, mesin cetak yang sudah tidak optimal itu dapat menyebabkan masalah besar untuk penurunan jumlah produksi. Bisa jadi karena prosedur yang tidak tepat atau tidak efisien. Mengapa sih mesin cetak itu sangat penting? Karena peranan mesin cetak itu dapat menolong kegiatan atau pekerjaan agar lebih efektif, efisien untuk waktu penyelesaiannya. Penggunaan mesin canggih itu dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar juga, serta mengurangi risiko tingkat kecelakaan tenaga kerja. Nah, tips and triknya dari saya, yang pertama itu agar mesin cetak itu tidak cepat rusak, agar selalu optimal, kita itu harus melakukan perawatan dan pengecekan secara rutin yang meliputi pemeriksaan secara berkala dan sistematis dilakukan oleh mekanik ataupun staf pabrik tersebut. Nah, yang kedua, ada para karyawan itu harus menjaga kebersihan mesinnya itu agar bisa meningkatkan produktivitas, kualitas, dan di samping itu tentunya agar terjaga keawetan atau bertahan lebih lama si mesinnya itu. Dan kita sebagai manajer juga harus peka gitu. Kalau misalkan ada barang yang rusak, lebih baik kita itu mempunyai cadangan. Betul nggak teman-teman? Nah, kalau kita punya cadangan, kita itu nggak terlalu khawatir akan nanti ada bahaya apa-apa gitu. Baik, terima kasih. Ada solusi yang lain? Ya, saya sangat setuju sekali ya dengan pendapat Teh Nanda mengenai perawatan secara berkala seperti itu. Karena apabila kita memperbaiki, kita membeli baru mesinnya, tapi apabila tidak kita rawat, ya akan kembali rusak seperti itu. Jadi harus kita perhatikan kebersihannya, keamanannya, dan juga penyimpanannya seperti itu. Pendapat lain bagaimana? Baik, kalau untuk pendapat saya pribadi, mesin dan peralatan itu memang memerlukan perhatian secara berkala ya teman-teman, agar tetap dalam keadaan siap saat dipakai dan juga memuaskan gitu hasilnya. Sudah jelas bahwa akibat pemakaian akan menimbulkan kekurangan atau kerusakan ya. Oleh karena itu, secara berkala mesin perlu dibersihkan, diminyaki, dan bagian-bagian yang sering digunakan atau disesuaikan. Kemudian ada juga beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk perawatan mesin cetak itu tadi. Pertama, kita bisa melakukan pencatatan dan penomoran mesin-mesin kantor. Yang kedua, penyusunan jadwal perawatan mesin-mesin kantor. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas perawatan dan perbaikan yang dilakukan oleh petugas itu sendiri atau diborongkan kepada perusahaan lain gitu. Dan yang terakhir itu bisa menentukan jangka waktu usia atau umur mesin-mesin kantor dan penggantiannya dengan mesin-mesin kantor yang baru. Seperti yang tadi Teh Nanda dan juga Septia jelaskan. Terima kasih. Teh Siti, silahkan. Apakah ada tambahan? Oke, menurut saya mesin yang tidak optimal tentunya akan menjadi masalah yang cukup
besar karena menyebabkan keterhambatannya produksi barang sehingga tidak optimal. Jadi supaya mesin itu bisa tetap terjaga, kita bisa tempatkan di tempat yang tepat biar strategis gitu. Nah, yang kedua menjaga suhu dan kelembapan. Terus yang ketiga membersihkan dalam mesin. Jadi bukan luarnya aja gitu dibersihin teh. Harus beserta dalamnya gitu. Nah, yang keempat menggunakan mesin dalam rutin. Jadi jangan terus digedor gitu, dipakai. Jadi harus rutin kayak gitu. Mungkin dari saya. Iya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah menyumbangkan solusinya. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jumlah karyawan yang sedikit. Nah, jumlah karyawan ini ada beberapa alasan ya, diantaranya karena banyak yang mengundurkan diri atau dipecat karena kinerjanya yang menurun, juga motivasi para pekerjanya itu menurun seperti itu. Nah, apakah ada solusi nih untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, dari saya ya, jumlah karyawan yang sedikit mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak maksimal. Nah, tentunya kerjaan akan terbengkalai. Di sisi lain, masalah atau konflik di tempat kerja juga dapat terimbas terjadinya keterseimbangan hidup karyawan. Nah, tipsnya mungkin yang pertama membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Jadi kerja tuh harus enjoy kayak gitu ya, karyawannya tetap bisa nyaman. Nah, yang kedua memberikan bonus atau rewards. Bonus yang kayak gitu gift. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. Saling bertukar pikiran, ngobrol kayak gitu. Nah, yang terakhir, membuat program training atau meningkatkan potensi karyawan. Jadi, training itu bisa membuat kita melatih karyawan-karyawan. Mungkin itu saja dari saya. Yang lain? Iya, baik. Benar sekali ya, jadi agar motivasi para pekerja itu meningkat, perlu diadakannya lingkungan yang nyaman, lalu penghargaan dan juga bonus yang bisa membuat karyawan itu bekerja lebih optimal, lebih maksimal, dan lebih kompeten seperti itu ya. Lalu apakah ada solusi lain? Baik, kalau menurut saya karyawan dalam sebuah perusahaan itu kan memang merupakan sumber daya terpenting yang berperan sebagai mata kunci dari kesuksesan perusahaan itu sendiri. Maka sebagai sumber daya manusia diperlukan manajemen atau mengelola karyawan untuk memaksimalkan kinerjanya. Nah, kemudian dikembangkan potensi dari karyawan tersebut, meningkatkan serta memaksimalkan kemampuan intelektual serta skill emosional karyawan, hingga dirinya mampu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Intelektual serta Namun, jika memang sangat kekurangan sumber daya pada perusahaan itu, solusinya bisa melakukan kegiatan perekrutan karyawan baru. Kemudian diadakan pelatihan, pengembangan, penilaian, pemeliharaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan secara pribadi, organisasi perusahaan begitu bagi lingkungan. Ya, mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, saya sangat setuju sekali ya. Dalam proses rekrutmen ini harus sangat diperhatikan, karena jangan sampai kita malah merekrut pegawai yang kinerjanya itu rendah seperti itu. Banyak sekali faktor yang bisa kita pertimbangkan, seperti nilai, pengalaman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah ada pendapat lain? Ya, menurut saya jumlah karyawan yang sedikit itu menjadikan orderan itu pastinya juga ya keteteran ya kalau misalkan jumlah karyawannya sedikit. Dan sudah pasti kalau misalkan jumlah karyawannya sedikit, pasti tenaga kerjanya juga udah lemas gitu. Udah lemah gitu ya. Jadi kualitasnya juga udah berkurang gitu. Tak heran beberapa customer pasti kehilangan kepercayaannya karena penurunan kualitas produksinya itu berkurang ya teman-teman. Nah, tipsnya atau catatan dari saya, yang pertama, betul kata teman-teman, adanya recruitment. Nah, yang pertama itu akan dilakukan perencanaan kerja. Merekrut sebelum kita
apa-apa itu harus merekrut tenaga kerja yang baik juga gitu ya, agar memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang strategis juga, dapat bekerja sama juga dengan kita dan tidak berleha-leha pastinya ya, untuk mencapai suatu tujuan agar produk kita tetap terjaga kualitasnya. Nah, sebagai manajer dan karyawan itu betul tadi yang kalian bilang, teman-teman bilang, kita itu harus melakukan evaluasi, memberikan reward gitu ya, penghargaan, gift gitu ya, agar karyawan itu bisa termotivasi gitu untuk lebih semangat lagi dalam bertugas. Nah, kan kalau misalkan orderan banyak, mulailah kita itu dari target yang terkecil, sedikit demi sedikit agar menjadi bukit ya teman-teman. Baik, mungkin sekian dari saya. Ya baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kurangnya kontrol dari atasan. Nah, jadi kurangnya kontrol ini bisa mengakibatkan kinerja karyawan itu menurun. Nah, para karyawan kan bisa ya berleha-leha seperti itu ya, juga dengan kontrol ini bisa mengurangi kecurangan seperti itu. Nah, apakah teman-teman semua punya solusi nih? Gimana sih caranya hal tersebut? Baik, untuk pendapat saya, menurut saya melakukan controlling dengan caranya itu dengan mengevaluasi apakah target perusahaan itu berhasil dicapai atau tidak gitu. Nah, evaluasi itu dilakukan dengan melihat indikator yang telah ditentukan seperti jumlah sumber daya manusia itu tadi yang bekerja sama memenuhi target. Kemudian waktu memenuhi target dan dukungan perusahaan agar target itu terpenuhi. Kemudian melakukan tindakan koreksi itu ketika melakukan kegiatan koreksi itu bisa mengetahui adanya penyimpangan ternyata ditemukan gitu ya di perusahaan itu. Nah, tindakan koreksi juga bisa berupa teguran, somasi, atau bahkan sanksi gitu teman-teman. Nah, dengan adanya controlling juga dapat membantu menemukan yaitu kesalahan-kesalahan tadi dan selanjutnya dapat diatasi dengan mengambil tindakan korektif sehingga membantu mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri begitu. Mungkin teman-teman ada ingin menambahkan? Terima kasih. Baik, mungkin saya akan menambahkan, kontrol dari atasan itu kurang karena kontrol itu menjadi salah satu yang paling penting ya. Karena tanpa adanya pengawasan atau kontrol yang baik, pastinya akan menghasilkan tujuan yang kurang maksimal, kurang memuaskan, baik bagi perusahaan, baik bagi diri sendiri, baik bagi para karyawan tersebut. Seperti tadi, stok dan pemesanan itu banyak, tetapi karyawannya itu kurang pengawasan. Jadi ada yang bersemangat, ada yang tidak, ada yang berleha-leha, ada yang bersemangat bersinergi, ada yang sudah mengantuk, ada yang masih bersemangat gitu ya. Nah, tips sebagai pemimpin dan tips sebagai karyawan juga. Tips sebagai pemimpin itu kita harus mengecek apakah kinerja yang dilakukan itu sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum. Karena apa? Kalau misalkan kita mempunyai karyawan yang mengantuk, yang berleha-leha, pemesanan akan keteteran, customer jadi kecewa. Nah, kita itu harus kembali lagi ke yang tadi, merekrut para karyawan yang emang benar-benar bersemangat dalam bekerja. Nah, kita itu sebagai pemimpin harus melakukan konseling juga. Kenapa harus melakukan konseling? Di mana ada permasalahan, baik itu dari luar, baik itu dari dalam, itu kan jangan dibawa-bawa ke dalam pekerjaan. Nah, dan manajer atasan itu harus tahu bahwa kita itu sedang ada masalah atau apa gitu. Jadi pemesanan yang customer inginkan akan terrealisasikan. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain? Ya, baik. Saya mungkin ya kurangnya kontrol dari atasan atau manajer gitu. Tanpa adanya kontrol dari atasan, maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Nah,
Solusinya yang pertama membangun hubungan kerja yang profesional antara pemimpin dan anggota. Jadi harus profesional antara pemimpin dan anggota. Terus yang kedua, mengambil tindakan untuk mengatasi anggota tim yang kerap mengganggu. Jadi bisa dipisahkan aja yang mengganggu mah gitu ya. Jadi bisa mengganggu atasi. Nah yang keempat, manfaatkan teknologi untuk memudahkan dalam memantau performa kerja karyawan. Jadi kita bisa manfaatkan juga ya pakai CCTV, jadi bisa memantau juga jarak jauh, walaupun nggak secara langsung juga bisa jarak jauh. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, saya sangat setuju sekali ya dengan pendapat teman-teman semua mengenai kontrol yang kurang itu akan menyebabkan berbagai masalah seperti itu. Karena apa yang telah kita rencanakan sebelumnya tidak akan berjalan lancar apabila tidak adanya kontrol yang baik. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, teman-teman? Baik, dicukupkan. Baik, apabila sudah cukup, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya berbagai penurunan jumlah produksi karena berkurangnya orderan ini disebabkan oleh berbagai masalah. Nah, dari ketiga masalah ini, semoga kita dapat mengaplikasikan solusinya dan menjadikan perusahaan kita lebih baik lagi. Baik, saya tutup diskusi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.